Oke, di video kali ini aku akan memulai konten mereview koleksi rilisan fisikku yang bertajuk ulasan asik rilisan fisik. Nah, ya bagus, baik, enak, asik itu kan relatif. Minimal kalau walaupun nggak mungkin sekiranya nggak asik untuk kalian, minimal ulasan ini asik untuk aku sendiri, gitu sih. Untuk volume pertama atau episode pertama, ini aku akan mereview rilisan fisik, bukan lagunya ya, tapi fokus ke rilisan fisiknya. Itu ada band post-punk dari Surabaya bernama Cotswold. Rilisan ini adalah mini album mereka yang dirilis oleh Hima Records, label independen dari Solo yang sekarang udah stay di Bali. Langsung aja kali ya, biar nggak durasinya kelamaan. Penampakannya seperti ini. Mini album dari Cotswold yang dirilis oleh Hima Records. Ini rilisan kedua dari Hima Records, dirilis pada tahun 2015. Tapi aku dapetinnya ini nggak langsung ketika ini rilis. Selang berapa tahun ya? 3 tahun kalau nggak salah. Kalau nggak salah nih aku baru dapat 2018. Karena waktu dirilis itu nggak kebagian kayak gitu, karena ini cuma dirilis sebanyak 100 pieces, jadi sold outnya cukup kilat. Tapi beruntungnya ketika dapetin ini masih harganya masih oke sih. Harganya masih oke, nggak jauh dari harga normal. Dulu tuh kalau nggak salah normalnya itu 40 atau 50 ribu ya. Ini aku dapatnya itu kalau nggak salah itu 80 ribu sih. Masih oke lah, nggak lewat dari 100 ribu, masih sehat lah. Mungkin kalau sekarang udah di atas 200 kali ya, karena ini cukup terbatas juga. Penampakannya seperti ini. Langsung aja tak buka ya. Kita mulai dari cangkang yang dipakai Hima Records untuk mini album Cotswold. Kali ini Hima Records memakai cangkang berwarna putih solid, warna yang kompak karena solid, dengan merek Panarek. Mungkin cangkang merek Panarek ini bisa kalian coba ketika kepala kalian merasa pusing kayak gitu. Jadi ketika dengerin merek dengan cangkang dengan merek Panarek, kali aja pusing kalian bisa jadi reda kayak gitu. Cukup jarang untuk band sekarang, untuk rilisan fisik sekarang yang memakai cangkang warna putih atau warna-warni, hijau, kuning, merah kayak gitu. Karena setauku kabar-kabarnya dari penggiat rilisan fisik itu, untuk cangkang yang warna-warni itu di Indonesia udah cukup sulit, udah stoknya itu udah mulai nggak ada kayak gitu. Jadi rilisan yang pakai cangkang warna-warni itu mayoritas itu sekarang impor dari Cina ya. Yang tersedia di Indonesia itu atau di Lokanantas itu cuma ada 2 pilihan kalau nggak salah. Itu cuma ada putih bening, kalau nggak hitam bening atau hitam solid kayak gini. Jadi cuma ada 2 pilihan. Untuk cangkangnya di tengah ini ada logomotif, logo dari Cotswold
logo tab dari Codsworth. Lalu di samping kiri ini ada logo dari Hima Records lalu sisi kanannya ini nomor series rilisan dari Hima Records, yakni rilisan kedua. Jadi di sini tulisannya Hima strip 002 ya. Lalu di bawah ini ada songlist dari mini album Codsworth. Terdapat dari 4 lagu yang terdiri dari 1 intro dan 4 lagu. Aku bacain ya. Jadi di sini 4 lagu itu adalah dibuka dengan intro. Lalu lagu kedua ada European Ocean. Lagu ketiga ada Fire. Lagu keempat itu ada Elasticity. Untuk set A, set B sama. Jadi ini satu set itu atau satu sisi itu terdapat 4 lagu. Jadi ketika set A udah habis, dibalik set B itu sama aja 4 lagu. Jadi muter mulai dari awal. Seperti itu. Mungkin karena ini mini album kali ya. Jadi durasi mini albumnya itu udah cukup, satu set itu udah mencakup semua. Jadi akhirnya dibikin bolak-balik kayak gitu. Untuk pitanya ini berwarna coklat. Ini aku nggak tahu ini tipe kaset pita berapa ya, yang C45 atau C50 atau berapa, aku agak lupa ya. Ini nggak ada keterangannya. Oke, dari cangkang kita move ke kemasan. Memakai mika bening aja tanpa selongsong. Kita buka ya. Di dalamnya terdapat satu sleeve hardcover gitu. Materialnya kertas apa ini ya? Agak tebal sih. Ini ivory atau apa ya? Ivory berapa ya kalau tebal? Aku kurang paham di ranah itu. Yang jelas sih nggak kertas minyak sih. Untuk bagian depan, sewajarnya rilisan fisik tetap menampilkan artwork dari mini album atau rilisannya kayak gitu. Untuk urusan artwork, Codsworth menampilkan foto siluet. Kalau dilihat sih kayak dari posturnya sih kayak anak kecil kayak gini, gerombolan anak kecil. Kayaknya ini nggak mungkin sih kalau ini foto personil dari Codsworth, karena dari postur tubuhnya ini cukup kecil dan ini berkerumun. Ada berapa ini ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kayaknya personil Codsworth nggak sebanyak itu. Dan sudah pasti ini tag fotonya ini pasti sebelum era pandemi. Jadi bisa dilihat masih bisa berkerumun kan. Coba kalau sekarang itu kan pasti jaraknya nggak sedempet ini, kayak nggak serapat ini gitu. Sesuai dengan musik yang mereka bawakan, post-punk yang dominan selalu gelap, dark atau gloomy, divisualisasikan dengan siluet, terus didominasi dengan warna hitam doff ini ya. Jadi seperti menggambarkan betapa gelapnya musik mereka kayak gitu. Jadi terus ini segerombolan orang muncul dari apa ya, cahaya terang kayak gitu. Mungkin mereka mau mengartikan seperti, walaupun musik yang kami bawakan kami muncul dari apa ya, era yang akan terang kayak gitu, untuk menerangi musik-musik gelap macam post-punk kayak gitu. Kali aja ini penafsiranku sih, nggak tahu kalau maksud yang dimaksud oleh Codsworth sendiri kayak apa. Ini penafsiranku aja sih, kayak
kayak segerombol orang muncul dari cahaya kayak gitu. Sepertinya kayak gitu. Atau bahkan malah Codswell ingin mengajak orang-orang yang sudah berada di era kecerahan atau kehidupan yang sudah cerah, mapan, atau yang sudah oke lah intinya. Malah ini dari cahaya terang terus kayak menuju kegelapan. Jadi bisa juga Codswell ingin mengajak kita semua yang sudah mendapatkan hidup yang terang itu malah mengajak kita untuk menuju kegelapan kayak gitu. Kali aja. Dari cover depan pindah ke samping. Di samping ini Codswell menampilkan nama mini album mereka. Ini mini albumnya kayaknya judulnya juga Codswell, sesuai dengan nama band mereka, Codswell EP. Lalu di sisi pinggirnya ini ada serial number rilisannya Hima Record, Hima strip 002, menunjukkan kalau ini rilisan kedua dari Hima Records. Oke, kita play dulu lagunya, udah habis. Ini aku play musiknya dari ini sih, dari Bandcamp. Jadi selain dirilis dalam format kaset pita, mini album ini juga dirilis dalam Bandcamp mereka kayak gitu. Di Spotify nggak ada. Oke. Semoga aja nggak copyright ya. Lalu di bagian belakang terdapat songlist lagu lagi yang ada di mini album Codswell ini. Sama seperti, ya iyalah sama, masa beda lagunya. Masih ada intro, European Ocean, Fire, Plasticity. Lalu di bagian kanan pojok itu ada Hima Records lagi. Lalu ini serial number rilisannya. Ini aku dapat serial number 94 dari 100 pieces yang dicetak. Agak mepet ya, nggak apa-apa. Yang penting masih kebagian. Untuk di belakang, sebelum ke belakang kita menuju ke bagian credit title. Jadi di sini disertakan semua orang yang terlibat dalam penggarapan mini album Codswell ini. Disertai foto band mereka. Nah, ini personelnya di mini album ini udah ada 5 dengan new member. Lalu di sini keterangannya ini adalah detail dari personil dan orang yang terlibat di mini album ini kayak gitu. Aku bacain karena tulisannya kecil, jadi kalau deketin juga nggak bakal kelihatan. Codswell adalah Windrata Faisal pada vokal gitar, lalu Faras Fauzi pada drum, Dwiki Putra pada gitar, Wing Wisesa pada bass, lalu mereka juga menyantumkan new member Dimas Lauma. Semua materi direkam di Natural Studio. Lalu untuk produsernya ini mereka handle sendiri, diproduseri oleh Codswell. Lalu untuk mixing dan mastering ini dikerjakan oleh Arya Bara. Untuk cover artwork dan logo ini dikerjakan oleh sang vokalis sendiri, Windrata Faisal. Lalu untuk foto band ini ada M. Rudiansyah. Lalu sleeve layout dikerjakan oleh Bagus B. Nah, ini sedikit informasi.
sekitar 1 atau 2 tahun lalu Cotswold baru saja ditinggalkan oleh sang vokalis. Sang vokalis telah meninggal dunia karena penyakit yang dihidapnya selama bertahun-tahun. Berarti tadi di sini disebutkan mana tadi ya? Cover artwork dan logo oleh Windrata Faisal, dimana itu adalah sang vokalis. Berarti bisa dibilang selain musik dan lirik dan musik, selain musik dan lirik dari Cotswold, artwork dan logo tab Cotswold ini adalah peninggalan dari sang vokalis. Patut diabadikan sih logo tab ini. Kayaknya sayang banget kalau sampai diganti. Namanya bisa dibilang juga warisan kan. Seperti itu. Lalu di bawah credit title mereka menyertakan informasi kalau ada orang mau booking mereka. Ini disertakan band kontak band. Ini di email mereka adalah cotswold.id@gmail.com. Lalu platform Bandcamp mereka ada cotswold.id.bandcamp.com. Lalu Twitter ada @cotswold.id, nggak pakai S. Yang lain pakai S, ini nggak pakai S. Mungkin ketika bikin Twitter ini mereka sedang flu, jadi mengurangi S gitu. Belum menyantukan Instagram, berarti Cotswold baru bikin Instagram itu setelah 2015. Di sini belum ada Instagram, yang disertakan media sosialnya baru Twitter aja. Instagramnya itu kayaknya Cotswold juga, Cotswold ID atau Cotswold aja. Sekarang ada Instagramnya ada. Pindah ke sisi belakang atau dalam, kita tiba di salah satu bagian menarik ketika membeli rilisan fisik, ketika memegang rilisan fisik, ketika mendengarkan rilisan fisik, yaitu di bagian thanks to. Nah, biasanya ini di bagian ini hanya orang-orang tertentu yang bisa tercantum atau tertulis di bagian thanks to. Nah, sebelum aku bacain, menariknya sebuah thanks to di dalam sebuah rilisan fisik itu, kalau bagiku ya, apalagi di era sebelum internet booming, ini sangat membantu banget untuk menambah referensi musik. Karena biasanya selain Tuhan, keluarga, dan kerabat, pasti di bagian thanks to ini kebanyakan band itu mencantumkan atau mention band-band yang mereka dengarkan atau yang berada di circle mereka atau yang yang dekat dengan mereka lah, intinya kayak gitu. Nah, pasti beberapa dari berbagai band yang di-mention atau disebutkan di bagian thanks to ini ada aja yang menarik perhatian atau namanya masih asing kayak gitu. Jadi dulu itu salah satu mendapatkan referensi musik baru itu juga melalui thanks to. Jadi biasanya tuh thanks to siapa gitu, ini namanya unik-unik juga. Pasti ada rasa penasaran, siapa sih ini sampai di-mention band ini kayak gitu. Atau ternyata teman-temannya kok kayaknya asik juga ya, kayak gitu. Cotswold masih menerapkan tren
berterima kasih dengan band-band temennya. Di sini di sini selain band, mereka juga menyertakan mention media senior di Indonesia. Untuk medianya ini ada mulai dari mana ini ya? Ada Dead Rockstar, ada Geeks Play, ada Rolling Stone Indonesia, ada The Weekend Session, ada Indonesia Net Label Union, terus ada owner dari record label juga, Peter Anoa. Ini Anoa Records itu ya. Lalu ada sampai mana tadi? Rock Nation. Lalu untuk bandnya ini ada Head Crusher, lalu ada Tamanada, ada Timeless, ada River, ada The Evening Wolves, ada Papa Onta, ada Rumi Dumi, ada Haimam, ada Just Against Splanger, ada Zerf, ada Moist, ada Morfem, ada Barefoot, ada Talking Posty, ada The Upstairs, ada Gloves, ada Fake, ada Jirapah, ada Good Cabin, ada MDAE, ada Indra Ameng dan Keke, ada The Purno, ada Egi and All Friends. Ini Egi aja deh, kayaknya All Friends ini bukan band, setauku itu Egi ya. Kalau band itu Egi, All Friends itu mungkin semua teman-temannya kayak gitu ya. Gimana? Dari band yang disebutkan tadi, ada yang masih asing atau semua udah familiar? Nah, monggo kalau kali aja ada yang penasaran, bisa diulik untuk nambah referensi musik kalian, kayak gitu. Kalau sekarang kan enak, nyari referensi tinggal udah dibantu oleh platform musik digital. Jadi algoritma platform musik digital kan ketika kita dengerin suatu genre, pasti di bawahnya itu yang yang serupa atau yang berkaitan pasti langsung disuguhkan di bawahnya gitu. Jadi kita, apalagi kalau settingannya udah otomatis kayak gitu kan, akhirnya ngeplay sendiri, akhirnya ini asik juga, nyambung semua ya, kayak gitu lah. Itu kalau dulu nambah referensi itu ya salah satunya baca dari Thanks to ini, kalau enggak ya dari media mainstream, kalau enggak ya lewat nongkrongan kayak gitu, kalau enggak ya dari mixtape kayak gitu. Pasti anak 90-an atau 2000-an awal pasti paham untuk masalah ngulik referensi musik melalui platform itu. Lalu di bawah Thanks to ini ada keterangan rilis dari Hima, rilis by Hima Record on 2015. Lalu ada email dari Hima Record, himarecords@gmail.com. Untuk Tumblr-nya juga ada himarecord.tumblr.com. Di atas Thanks to ini, Codswell menyertakan artwork yang ada di sampul depan, tapi dengan ukuran yang lebih besar dan lebar, seperti itu. Lalu ini tadi kita udah bedah rilisan fisik mini album dari Codswell. Kekurangannya kalau menurutku ya ada dua aja lah. Yang pertama itu, ini lebih asik kayaknya kalau ada ada lirik lagu kayak gitu, ada sleeve satu tentang lirik lagu kayak gitu. Lalu menarik juga ketika di
suguhkan seperti layar note kayak gitu. Jadi kayak testimoni oleh tokoh musik atau siapapun itulah yang menceritakan tentang, bisa tentang Codswallds, bisa tentang mini album ini, bisa tentang post-punk di Indonesia kayak gitu. Sayangnya itu sih, karena menurutku menariknya ketika mendengar rilisan fisik itu juga ketika membaca ceritanya, layar note tadi, atau membaca liriknya. Jadi kita menyelami kata per kata kayak gitu. Apalagi tipikalnya Codswallds ini kan juga dominan tipe vokalnya itu kan agak mengawang, agak artikulasinya kurang jelas kayak gitu kan. Jadi kayak mungkin ada beberapa kata yang ketika mau mendengarkan tuh harus serius banget kayak itu, kayak ini liriknya apa tuh kayak gitu. Tapi sebagian aja sih, kebanyakan masih jelas kok, masih gampang dicerna kayak gitu. Itu sih bukan masukan sih, ini ke-PM-an pribadiku. Ketika rilisan fisik ditambah itu bakal yoi sih. Ngomongin Codswallds, aku sendiri juga belum pernah menyaksikan live perform mereka sih. Hampir nonton mereka. Jadi 2018 lalu itu mereka sempat hampir manggung di Jogja. Aku kan stay di Jogja, mereka kan di Surabaya kan. Melalui Instagram mereka ngumumin kalau mereka akan main di Jogja, di, kalau nggak salah waktu itu di Journey Coffee and Records di daerah Kolombo, Demangan sana. Ketika denger itu langsung excited dong ya. Akhirnya nih bisa nonton langsung Codswallds gitu. Setelah sekian lama mendengarkan via kaset dan digital aja nih kayak gitu. Udah seneng mau mendekati hari H itu tiba-tiba rencana itu di cancel. Dengar sih ternyata karena kesehatan dari sang vokalis itu saat itu menurun dan akhirnya harus memerlukan perawatan kayak gitu. Jadi untuk keluar kota itu tidak memungkinkan lah, seperti itulah intinya gitu. Jadinya di cancel, sampai sekarang belum pernah menyaksikan sih kayak gitu. Dan sudah pasti nggak bakal bisa menonton langsung Codswallds dengan formasi awal gitu. Ya karena tadi sang vokalis sudah pergi duluan, udah almarhum, seperti itu. Bagi teman-teman yang suka dengan musik post-punk, musik seperti Joy Division atau yang dominan gelap, gloomy, dark, Codswallds menarik sih untuk diulik, seperti itu. Apalagi untuk Surabaya yang lebih terkenal musik kerasnya kan kayak gitu. Dari dulu itu kan Surabaya terkenal dengan musik cadas kayak gitu. Nah ini mungkin bisa jadi alternatif untuk menambah referensi musik teman-teman kayak gitu, untuk ranah post-punk atau lain sebagainya lah kayak gitu. Ya itu tadi ulasan asik rilisan fisik mini album Codswallds rilisan Hima Records tahun 2015. Ya seperti di awal tadi, asik baik itu relatif kan. Minimal ini udah asik untuk aku sih kayak gitu. Ya semoga bisa menambah wawasan teman-teman atau bisa
bagi yang penasaran gimana sih dalamnya rilisan fisiknya mini album dari Codsworth itu kayak apa, karena mungkin tidak banyak orang yang bisa memilikinya karena cuma dicetak 100 pieces. Nah seperti tadi, dan mohon maaf kalau mungkin videonya dari segi teknis nggak bisa maksimal atau proper, mungkin untuk gambar aja nggak bisa fokus ke kaset kan, fokusnya ke aku karena lensa yang digunakan lagi trouble, jadi nggak bisa apa ya, autofokus kayak gitulah ini. Dan ini aku tag sendiri, jadi nggak ada yang menghandle di, nggak ada joki kameranya kayak gitu. Nah itu tadi video volume pertama ulasan asik rilisan fisik edisi mini album Codsworth yang dirilis oleh Hima Records pada tahun 2015. Semoga bermanfaat. Kalau yang tak sampaikan tadi dirasa bermanfaat atau bisa berguna untuk orang sekitar kalian, monggo bisa di share, tapi bebas sih, mau diapain aja nggak apa-apa, mau di dislike atau apapun, nggak begitu mikirin kayak gitu sih. Yang penting aku bikin yang tak suka aja, yang penting aku suka dulu aja kayak gitu. Yang penting urusan asik gak asik itu terserah kalian juga sih, terserah teman-teman, itu kan relatif kan, tapi yang penting menurutku ini asik sih kayak gitu. Sampai jumpa di video selanjutnya, mungkin minggu depan dengan rilisan fisik lainnya. Saya Anda Agus pamit undur diri. Terima kasih.